ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, wa hawla wa la quwwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa niftina azali Allah wa yakum. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul lagi dalam rangka mempelajari agama ini. Kita sudah menyelesaikan kitab fikih nikah. Kita pindah ke kitab bekal pernikahan menurut sunnah Nabi SAW. Tentu kitab ini mungkin banyak yang akan sama dengan yang sebelumnya, tapi ada hal-hal yang berbeda atau tambahan-tambahan yang menurut saya baik atau bagus saja kalau kita pelajari. Jadi terkadang orang tuh merasa udah baca kitab satu, terus merasa udah paham semuanya atau udah ngerti semuanya. Ternyata tidak. Kalau kita membaca berbagai macam kitab nikah, itu justru kadang tuh malah membuat kita itu tambah paham dengan pemahaman yang lebih baik. Karena pada setiap kitab itu pasti ada hikmah atau faedahnya sendiri-sendiri. Bahkan kitabnya sama sekalipun, misal kitab tauhid gitu, tapi kemudian kita pelajari dari guru-guru yang berbeda, maka itu akan kita dapatkan hikmah-hikmah yang berbeda-beda dari tiap-tiap guru tersebut. Sehingga jangan pernah merasa, wah aku udah pernah belajar ini, gak usah belajar ini dari si fulan ini. Maka hal seperti ini adalah pikiran atau perasaan yang kurang bagus. Yang baik atau yang benar adalah ya kita belajar, kalaupun diulang-ulang nggak apa-apa. Yang penting ya mungkin kitabnya yang berbeda atau gurunya yang berbeda. Wallahu ta'ala alam. Kita mulai kita bekal-bekal pernikahan menurut sunnah Nabi SAW. Siapa yang nyusun? Menarik nih, yang nyusun adalah Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Jadi beliau ulama hari ini yang masih hidup, artinya belum meninggal itu. Selama ini kan yang kita bahas kitab-kitab yang dari orang-orang yang sudah meninggal. Yang diterjemahkan oleh Ustadz Syafruddin, dibaca oleh Ustadz Ma'ruf Nur Salam. Kita mulai. Bukaan. Islam adalah agama yang universal atau syumul. Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Ya, tidak ada satu masalah apapun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan, dan tidak ada satu masalah yang tidak disentuh nilai Islam. Walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele, itulah Islam, agama yang memberikan rahmat pada sekalian alam. Jadi walaupun kayaknya sepele urusan kamar mandi itu Islam ngatur, kayaknya urusan lalat Islam ngatur gitu, kayaknya cuma urusan kucing gitu Islam ngatur. Ya, maka orang yang kenal Islam atau mau belajar Islam, dia akan tahu kalau semua ada yang kerjakan manusia itu ada aturannya dalam agama ini. Kemudian dalam masalah perkawinan, Islam telah bicara banyak, dari mulai cara mengenai kriteria bakal calon hingga bagaimana memperlakukannya ketika resmi menjadi sang menyejuk hati atau pasangan. Maka kalau urusan kecil-kecil aja Islam ngomong, maka urusan perkawinan pasti ngomong gitu. Nah, Islam menuntunnya, begitu pula Islam mengajarkannya bagaimana menunjukkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Begitu pula dengan pernikahan yang sederhana, namun tetap penuh dengan pesona, maka Islam mengajarkannya. Ya, artinya gini loh, ketika kita berharap sakinah mawaddah warahmah di rumah tangga, karena Islam itu punya aturannya, punya tata caranya, maka itu mustahil itu akan tercapai kalau nggak lewat Islam. Nanti orang itu harus belajar Islam yang benar untuk mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang diidam-idamkan oleh semua orang. Tapi kalau dia nggak mau melandasi dirinya dengan pelajaran itu atau dengan pemahaman itu, ya nggak mau belajar, nggak mau mencari, maka ya tentu susah untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Makanya
Sebenarnya kalau apa namanya pemerintah sampai bikin kementerian perlindungan anak dan perempuan gitu. Itu ya sebenarnya ya, kalau saya berpendapat itu lebih karena memang masyarakat Islamnya banyak yang nggak paham dengan agamanya. Jadi harusnya kalau pengen menyelesaikan masalah perlindungan anak dan perempuan itu, yaitu dimulai dari bagaimana kemudian mengajarkan agama ini kepada mayoritas penduduk Indonesia yang Muslim. Maka kalau mereka paham, insya Allah nanti itu akan selesai dengan sendirinya. Tapi kalau dibiarkan aja masyarakatnya ini nggak pintar, nggak cerdas, nggak paham, gitu, maka masalah demi masalah itu akan muncul. Maka kalian, gitu kan, kalau bisa tuh, ya kalau kita ngomongkan negara kan kejauhan ya, kita ngomong diri sendiri. Gitu. Sebelum kalian melangkah pada pernikahan, dibekali dengan bekal-bekal yang banyak. Dan nanti kalau pasangan saya nggak punya bekal gimana? Ya tugas kamu untuk ajarkan. Apalagi laki-laki, tugasnya itu mendidik juga, nggak cuma dari nafkah doang. Nah, akan tetapi dalam buku ini hanya dibahas tentang manfaat pernikahan, hal yang berkaitan dengan meminang, akad nikah, rukun, syarat, serta pembahasan tentang pesta perkawinan dan kalimatul urus. Semoga kita mengambil manfaat dan pembahasan tersebut. Artinya apapun tulisannya nanti di dalam ini, ya kita nikmati aja sebagai sebuah proses belajar terkait dengan pernikahan. Ya, harapannya adalah ya bagi yang belum nikah maka jadi bekal, buat yang sudah menikah menjadi bahan koreksi, buat yang akan menikah maka ini bisa digunakan sebagai fondasi awal untuk memasuki jenjang pernikahan. Allah Ta'ala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.